Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, selamat pagi. Kali ini aku mau lihat kebun minimalis yang pastinya ekonomis nih. Nah, ini ada tanaman selada. Jadi aku tanam secara hidroponik rakit apung. Jadi di bawahnya ini udah ada air nutrisinya. Nah, ini umurnya baru sekitar 3 hari setelah tanam. Nah, di sini juga ada pakcoy. Nah, di sini juga banyak bunga-bunga nih. Jadi kalian bisa lihat, ini adalah kebun mini aku di rumah, di samping rumah tepatnya. Nah, untuk kalian yang pengen atau nggak punya kegiatan di rumah, yang pengen ngisi waktu luang, kalian bisa manfaatin lahan kosong yang ada di samping rumah, di belakang rumah, atau di sekitarnya untuk menanam berbagai sayuran. Nah, di sini juga aku mau tunjukin, di sini ada namanya air nutrisi. Nah, di sini ada dua. Kenapa warnanya berbeda? Jadi ini ada dua. Yang pertama ada larutan A dan larutan B. Nah, jadi kedua larutan ini harus dicampur dengan seimbang. Misal kalau larutan A-nya kamu campur 1 tutup botol, maka yang larutan B-nya juga 1 tutup botol. Nah, kita pakai alat ini, namanya TDS meter. Jadi TDS meter ini fungsinya untuk melihat atau mengukur kepekatan air. Nah, karena ini usianya masih sekitar 3 hari setelah pindah, jadi dia hanya membutuhkan lebih kurang 500 ppm. Nah, nanti waktu di umur 17 hari kita bisa tambahkan lagi kepekatannya. Nah, jadi seperti itu, cek secara berkala. Nah, usahakan ini harus kena sinar matahari ya teman-teman ya, supaya tidak kutilang atau kurus tinggi langsing gitu. Oke. Nah, kalau kalian bisa lihat, jadi aku nih tanamnya di samping rumah, bener-bener di samping rumah tuh, di samping rumah, dan sekitarnya itu banyak pohon sawit ya, tapi yang di dalam sini cuman ya bunga-bunga dan kebun-kebun. Ya, daripada weekend kita nggak produktif ya kan, ada baiknya kita manfaatkan waktu kita supaya bisa menghasilkan gitu ya, hitung-hitung buat sayur sendiri lah. Nah, jadi di sini banyak bermacam-macam bunga tuh, kalian bisa lihat. Sini juga ada pohon nangka tapi belum berbuah. Oke, di belakang itu ada pohon mangga tuh, lagi berbunga itu, kelihatan nggak? Jadi di sini tuh banyak pohon sebenarnya, tapi lumayan rapat-rapat. Di situ ada pohon cincau, ada rambutan, ada durian, ada asam, ada jambu. Aduh, nggak tahu nih nanti kalau panen bakalan seperti apa jadinya. Jadi kali ini aku mau cabutin rumputnya, kita rawat, kita cabutin rumput-rumputnya supaya tumbuhnya bagus yang ada di sekitar ini. Jadi aku tuh emang orangnya suka nanam-nanam gini ya, hitung-hitung isi waktu luang aja. Oke, jadi rumput-rumput ini sangat mengganggu ya, mengganggu perkembangannya. Karena apa? Karena akarnya itu bisa mengganggu akar tanaman yang kita tanam. Oke, kita cabut sampai bersih. Nah, ini udah mau mati nih kira-kira, tapi kayaknya bakalan hidup lagi sih. Tuh, di bawahnya udah mulai bersemi lagi. Oke, banyak rumputnya. Sini ada pohon pepaya nih, aku biarin dulu, ntar kalau udah agak besaran baru kita pindah ya. Nah, ini ada pot kecil, aku manfaatin. Ini adalah pakcoy, karena kemarin ini wadahnya ini kurang, makanya aku pindahin ke pot. Tapi dalamnya ini ada rock woolnya, jadi langsung aku pindahin, nggak perlu dicabut, jadi dia tidak layu. Di sini juga ada seledri, tuh masih kecil banget seledri.
berbunga dia nih. Jadi belakang rumah ini lumayan semak sih, aku belum sempat untuk bersihin. Ya beginilah kehidupan di kampung ya teman-teman ya. Mungkin kalau orang kota nggak pernah ngeliat yang kayak gini kali ya. Ya di kota kan padat gitu kan, lahannya terbatas. Nah itu juga ada bunga anggrek lagi berbunga warna ungu. Ini aku nggak tahu sih bunga apa, tapi ini kemarin udah berbunga tapi udah mati bunganya. Warna ungu juga. Ini juga ada bunga bagus ya. Kalian tahu nggak ini bunga apa? Oke, boleh deh di komen. Jadi ini aku pagar pakai, nggak tahu ini namanya pohon apa, tapi ini tuh mudah banget tumbuhnya. Jadi kamu tinggal potong aja untuk dijadikan pagar gitu. Karena di sini banyak kambing teman-teman, banyak kambing, banyak sapi. Jadi kalau nggak kita pagar gini, mereka bakalan masuk dan makan tanaman-tanaman kita. Oke, jadi yang di belakang itu juga ada apa namanya, talas atau keladi kalau aku bilang sih. Ada sarang laba-laba. Nah tuh, ini ada pohon mangga, di sampingnya ada asem apa ini namanya, asem belimbing tuh yang buat masak. Juga ada pohon jambu, rambutan. Di belakang itu ada pohon salak, pokok salak, tapi udah ditebang sih soalnya dia ganggu, nggak berbuah, udah bertahun-tahun nggak berbuah-buah, jadi dikurangi. Jadi sini tuh banyak banget bunga ya tuh, tapi udah nggak dirawat gitu, tapi dia tumbuh subur padahal nggak kena sinar matahari. Mungkin karena dekat saluran air kali ya, jadi cakupan airnya itu tercukupi. Nah kalau kalian mau lihat, di sini juga ada sirih merah tuh, sirih merah. Jadi ini ditanam di polybag sebenarnya, ditanam di polybag tapi dia tumbuh sampai ke atas. Sirih merah ini bermanfaat ya untuk obat, tapi aku nggak suka sih. Oke, ini juga ada jeruk. Aku biarin dulu deh, mana tahu nanti bisa tumbuh besar kan. Nah di sini ada cincau tuh, tinggi sampai ke atas tapi dia kurang bagus. Nah ini juga ada matoa, karena lahannya juga terbatas jadi aku biarin aja di sini semua tumbuh. Nah di sini ada cabai juga tuh, cabai caplak. Ini pedesnya banget nih. Ini ada bunga kumis kucing. Kira-kira kalian nanam apa sih di rumah? Boleh deh bantu komen di bawah. Yuk, kita bercocok tanam. Ini ada bunga melati. Di depan ini juga ada, atau sini namanya bunga apa? Nggak berbunga sih, cuma daun aja tapi warnanya tuh bagus, warna hijau gitu, jadi seger mata kita lihatnya. Jadi ini bener-bener di samping rumah ini, depan rumah aku itu jalan ya, bukan jalan lintas sih, tapi jalan ke ladang gitu. Jadi orang kalau ke ladang pasti lewatnya ke sini, lewat depan rumahku nih. Tuh kalau kalian lihat sekelilingnya itu bener-bener sawit. Bahkan tetangga aku itu jauh tuh, kalau kalian bisa lihat tetangga aku ada di sana tuh, itu baru ada rumah lagi. Jadi di sini itu emang sistemnya ladang sendiri atau lahan sendiri ya, di situ rumah kita gitu. Jadi tetangga kita jauh. Beginilah kehidupan di kampung ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu deh vlog aku, besok kita lanjut lagi, oke ya. Ya terima kasih ya, assalamualaikum.